Yang terhormat Bapak Diki Ramdhani SPD selaku Guru Mata Pelajaran Seni Budaya. Yang saya hormati Ibu Delia Kornisa SPD sebagai Wali kelas 12 dan yang saya banggakan para panitia pagelaran Social Fest kelas 12 yang telah bekerja sekeras ini dari awal persiapan sampai dengan pelaksanaan. Dan yang berbahagia para hadirin pagelaran Social Fest Bara di Tanah Anarki, tepuk tangan dulu dong. Puji serta syukur adalah kita panjatkan dan limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menemani kita dari zaman yang telah kita. Dan yang saya lupakan satu lagi karena kelihatan itu di belakang ada ibu cantik, Ibu Lili SPD. Oke, ada ibu, ada lagi nggak? Oke. Nah, di sini pertama-tama teman-teman saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Diki Ramdhani SPD yang telah membimbing kita selama mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan, dan kepada Ibu Delia Kornisa juga yang telah memberikan kita motivasi, support, nasihat selama persiapan, bahkan telah mensupport kita karena hadir pada hari ini. Dan yang selanjutnya ingin saya sampaikan adalah saya mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf jika selama persiapan atau sampai pelaksanaan ada yang kurang dari kami dari segi perbuatan atau lainnya. Kami mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf. Selanjutnya saya ingin menyampaikan apa sih Bara di Tanah Anarki. Bara di Tanah Anarki itu adalah cerita tentang perjuangan rakyat Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi teman-teman tahu bahwa setelah kemerdekaan itu kita nggak langsung merdeka gitu aja. Merdeka itu hanya sepucuk surat, tapi kita harus merebutnya kembali. Gimana sih cara merebutnya? Gimana sih struggle-nya? Itu akan kita ceritakan di teater ini. Terus bukan cuma tentang perjuangan, tapi ada tentang pengkhianatan. Terus bagaimana cinta muncul di tengah-tengah kesuraman Indonesia. Nah, itu akan teman-teman lihat saat pagelaran ini. Kurang lebihnya dari saya. Jadi teman yang ingin saya sampaikan adalah karena kita nanti live action, kita nggak pakai dubbing, jadi tolong teman-teman minim suaranya, dengerin apa sih setiap dialognya, teman-teman resapi kira-kira isi dari cerita itu apa sih. Itu yang akan disampaikan pada teater kami. Jadi selamat menikmati teater Social Fest kelas 12-2 Bara di Tanah Anarki. Saya Muhammad Fadri, minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Muhammad Fadri atas sambutan dan kerja keras hingga acara ini dapat terus menerangkan dengan baik. BTW, tes salsa ini yang nonton banyak banget. Kita absen dulu gak sih dari mana aja nih, kelas mana aja ya? Hello, ini ada kelas berapa aja nih? Kelas 2 ada nggak hadir nggak? Sedikit banget ya. Kelas-kelasnya mana? Jadi kelas 2-nya, kelas-kelas. Banyaknya kelas-kelas. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah pertunjukan
Ini banget kan lucu. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya Muti dan rekan saya Nurfabila izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan drama musikal Sosial Fest yang berjudul Berada di Tanah Anarki. Setelah hari-hari gelap yang penuh dentuman senjata, desa kecil ini akhirnya merasakan sedikit damai. Rakyat mulai kembali bekerja, percaya bahwa kemerdekaan membawa harapan baru. Namun pagi itu, ketenangan yang mereka tunggang perlahan datang. Dari jauh, suara asing kembali mendekat, mengabarkan bahwa perjuangan belum benar-benar selesai. Baru kali ini ya, kita bisa bekerja dan menghapus suara tembakan. Benar, dulu yang suara ayam, tetapi suara dapat dari jauh. Sekarang itu rasanya lebih tenang, dan damai. Semoga kalau begini terus ya, tak ada lagi kejadian datang. Tapi aku dengar katanya masih ada pasukan asing di kota. Ah, biarlah. Itu kan urusan mereka. Sedangkan kita di sini sudah damai. Kalian mendengar itu? Suara apa itu? Bukan suara petir, kan? Apa itu? Sepertinya suara tembakan. Tapi kenapa? Kenapa? Kita kan sudah mereka dari arah kota. Kenapa remaja biru? Itu benar-benar remaja biru. Itu bukan pasukan kita. Cepat, sekarang siapa yang main? Bantu aku dan rekan relawan lainnya untuk mendirikan tenda di dekat balai desa. Salah ada apa sebenarnya? Sekutu datang dari pelabuhan. Banyak yang luka di sana. Kita harus membantu mereka. Tentara, rakyat, semuanya. Tapi kita baru saja merdeka. Justru karena itu, kita
ikut mati juga. Beritahu warga lainnya untuk mendekat ke balai desa. Baik, Saras. Kalian belum parah. Mereka pergi. Tidak, harus diobati. Muka kalian cukup serius. Kita digunakan di sini. Terima kasih, Saras. Tapi aku sudah kembali ke pasukan. Tapi, Raka, jaga diri baik-baik. Sekarang masih banyak yang perlu dibantu. Jaga diri kalian baik-baik. Sore itu, rumah kecil keluarga Saras dipenuhi kehangatan yang membuatnya terasa nyaman. Tapi di luar sana, angin membawa kabar yang membuat setiap hati waspada. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa hidup masih bisa berjalan normal, meski dunia di luar semakin tidak menentu. Tadi siang, mereka datang lagi. Untuk mereka berhenti di balai desa. Makanya kita tidak boleh keluar sembarangan, karena tiap langkah kita pasti diawasi. Tapi kita mau sampai kapan begini? Sampai mereka pergi, atau kita punya rencana lain. Mungkin ada yang bisa kita lakukan, bukan cuma sembunyi. Saras, jangan bicara sembarangan. Ini bukan waktunya kita untuk bermain-main. Aku cuma tak ingin diam ya. Kalau semua orang diam, mereka akan bikin kita takut. Jangan bicara sembarangan. Maaf ayah. Ayah, ibu, aku izin keluar sebentar. Ada orang di depan. Silakan, tapi jangan lama-lama. Ayah dan ibu ingin memeriksa persediaan obat kepala desa. Baik ayah, ibu. Hati. Raka, Saras, ada apa? Ayah dulu. maaf datang mendadak. Aku cuma ingin memastikan kalau kamu baik-baik saja. Aku baik, tapi kamu sepertinya tidak tidur semalaman. Bagaimana masih tidur? Kalau pikiranku selalu berhenti di kamu. Hal ini, kalau ayah dengar, bisa-bisa kau disuruh jaga apa sampai pagi. Tidak apa-apa. Asal jaga putri depan rumahmu. Kedatangan kemari hanya ingin memberimu obat.
Arga kenapa? Arga ditangkap oleh sekutu. Tidak mungkin. Arga selalu berhati-hati. Aku melihatnya sendiri, semalam dia diculik oleh sekutu. Kita tidak bisa diam. Malam ini kita bentuk burung rahasia. Kumpulkan orang-orang yang percaya. Kita rencanakan bagaimana caranya menyelamatkan Arga. Raka, aku ikut. Aku tak akan tinggal diam. Sementara mereka terus mengambil orang-orang kita, Raka. Saras, belum saatnya kamu untuk ikut. Aku akan menyelesaikannya semua sendirian. Di markas sekutu yang megah namun dingin, nasib seorang pejuang muda dipertaruhkan. Arga, yang selama ini bertarung demi tanahnya, kini berdiri sendirian di hadapan kekuatan besar yang ingin membengkokkan prinsipnya. Di tempat itu, kesetiaan dipertanyakan dan ancaman dibungkus dengan kata-kata manis. Kami telah berhasil menangkap tentara rakyat yang bernama. Bawa dia masuk. Siap. Masuk. Cepat masuk, jangan berisik. Tidak mau. Kenapa kalian menculik saya? Apa yang kalian inginkan? Arga, pejuang muda yang katanya tak pernah menyerah. Saya dengar kau berlari selama 3 hari tanpa makan. Hanya untuk menyelamatkan 2 orang? Hebat. Tapi karena keberanian seperti itu justru membunuh lebih banyak orang. Kalau kalian ingin membunuh saya, bunuh saja saya. Saya tidak akan bicara apapun. Bicara. Bicara.
Saya berjuang untuk bangsa saya sendiri, bukan untuk kalian. Dan kau, Tani, kau sebenarnya cinta itu gugur bersama impianmu. Apakah kau bisa maju untuk perjuangan? Atau hanya sia-sia lagi? Kami datang membawa tawaran, bukan ancaman. Kami hanya ingin seseorang yang bisa menentukan mata rakyat bahwa terus berperang hanya akan membuat mereka mati sia-sia. Kau bantu kami, provokasi sedikit, dan hentikan kepala pasukan kalian yang tak sekolah itu. Sebagai gantinya, kami bebaskan kau dan pastikan keluargamu aman. Dan kalau saya menolak, Kalau kau menolak, maka sejarah akan mencatat namamu juga, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan Arga sebagai korban. Dan keluargamu akan ikut tercatat bersamamu. Cepat, apa begitu? baik, akan saya lakukan. Bawa dia pergi. Dan sementara Arga terperangkap dalam permainan kekuasaan, di luar sana pasukan Indonesia datang dengan keyakinan bahwa mereka sedang menjemput kawan, tanpa mengetahui kebenaran yang baru saja dipaksakan. Kami datang belum. Ingat itu, tidak ada yang memulai keributan hari ini. Selama mereka tahu cara berbicara, aku masih bisa menang diri, Pak. Mereka bicara seperti biasanya. Saya tanya bisa diam. Secara Indonesia. Akhirnya kalian datang juga. Untuk apa? Menyerah. Kami datang hanya ingin mengambil salah satu saudara kami, Arga. Dia ditahan tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan. Kami menangkapnya karena dia mengacau wilayah kami. Wilayah kalian, ini tanah kami. Kami sudah merdeka. Mereka. Dunia belum mengakuinya. Dan sampai saat itu tiba, semua ini masih dalam pengawasan kami. Pengawasan, kalian kan membawa senjata, bukan bantuan. Kami datang membawa ketertiban. Kalau bukan cara kalian, mata ini akan kacau. Lucu. Kalian sampai itu terlibat, kami akan mencoba bertahan hidup dari peluru kalian. Dan sekarang, kalian akan mengajari kami tentang damai. Kalian boleh masukkan kami, tapi tidak cuma dengan kami. Kalian tidak salah berdiri. Coba lihat kalian sekarang. Minta-minta bersalah tangan dilepaskan. Jangan, aman, jangan. Itu yang dia mau agar kita terpacu. Baiklah, aku bisa melaksanakan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pelabuhan Timur tetap menjadi zona kami. Kami butuh tempat untuk mengatur pasukan logistik kami. Kalian tidak punya hak, itu wilayah kami. Ya sahabat, kalian baru saja mencicipi kebebasan, tapi sudah lupa siapa yang memegang kendali di sini. Baiklah, kalau memang tidak terjadi kepada hari ini, kami terima. Lepaskan mereka sekarang. Bawa dia masuk. Pertemuan itu berakhir tanpa darah, tetapi bukan tanpa luka. Arga, kau baik-baik saja. Itu selalu baik. Syukurlah kalau baik-baik saja. Kita berhasil, tapi kenapa hasilnya salah? Arga dipulangkan, namun tatapannya berbeda. Tak ada yang tahu apa yang baru saja ia korbankan. Dan ketika pasukan berjalan menjauh dari markas itu, rasa kemenangan tak benar-benar terasa. Di hati mereka muncul pertanyaan yang enggan diucapkan. Apakah kita benar-benar menang atau baru saja kehilangan sesuatu yang lebih besar? Di balik sorak kemerdekaan yang belum sempat mengering, para pemuda pejuang masih hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Ketika harapan semakin menipis, satu bisikan, satu langkah gegabah akan menyalakan kembali api yang seharusnya sudah padam.
3 hari, tidak ada kabar dari Pak Sutama. Sementara mereka begitu ketakutan, rumah mereka dijarah. Anak-anak kelaparan, kita tidak bisa diam terus begini. Katanya berita baru akan ada Pak Guru, tapi penggunanya belum langsung di depan mata. Perintah. Kau pikir kemerdekaan itu datang lewat surat perintah? Raka, aku bilang sejak awal, kalau kita mau bebas, kita harus lembut. Kau bicara soal semudah menarik pelaku, tapi kau tahu sendiri, kita kekurangan amunisi. Pasukan juga terpecah. Kalau menyerang tanpa rencana, itu bukan keberanian, itu bunuh diri, bodoh. Bunuh diri? Kau bilang bunuh diri? Kau lebih takut mati daripada dijajah. Sudah, kita tujuan sama. 2 malam lalu, sekutu di Bukit Barat sudah melarikan diri. Kita tidak boleh diam saja. Kau tahu dari mana? Tidak ada laporan dari mata-mata kita. Ada seorang warga yang memberitahu pada saya, sekutu melarikan diri pada malam. Kalau kita diam saja, kita mau jadi apa? Kalaupun benar, kita hanya mengintai. Tidak ada baku tembak menembak tanpa alasan. Tentu saja kita hanya mengintai. Kita memberitahu bahwa dia benar-benar pergi apa tidak. Kalau yang berasal, tidak ada kesempatan. Baiklah, kita hanya mengintai. Ayo. Aku tidak suka. Agak jangan kamu tahu. Kamu tidak bisa ikut terus. Lihat, bendera mereka pun sudah dibangun lagi. Kita tidak boleh diam. Ayo sudah. Dan tanpa tentara rakyat sadari, pergerakan mereka merupakan jebakan sekutu untuk menangkapnya. Dan bangunan tahun tidak dapat dihindari. Mau apa kalian? Kami kesini hanya ingin mengambil apa yang sedang milik kami. Pagi itu, desa mencoba berjalan seperti biasa, sampai langkah-langkah barat para tentara muda terdengar dari kejauhan. Di wajah mereka, luka, tanah dan darah. Di mata mereka, sesuatu yang jauh lebih berat daripada itu. Kemarahan, kehilangan, dan kebenaran pahit yang tak bisa lagi disembunyikan. Apa yang terjadi? Mengapa kami seperti ini? Kita coba kami datang ke tempat itu untuk mengambil kesulitan mereka. Mengapa kalian tidak beritahu kami tentang gerakan kalian? Lalu, di mana tuh? Kami tidak sempat. Kejadiannya begitu cepat. Oh, mereka tembak oleh sekutu. Biasanya dikawal oleh mereka. Apa? Kami sudah kehilangan semuanya. Rumah, sawah, makanan yang mendekati. Kalian bilang mampu kami. Kami baiklah buktinya. Mana? Kami berjuang agar kalian tidak dilihat lagi. Berjuang? Apa kita berjuang jika kalian tidak bisa menghidupkannya? Kami sudah pernah mempercayakan seluruhnya kepada kalian. Tapi tindakan yang kalian lakukan kali ini sangat bodoh. Bodoh. Kalian bilang kami bodoh. Jika tanpa kami selama ini, kalian cuma rakyat biasa yang tidak oleh mereka. Kalian bukan apa-apa tanpa kami selama ini. Kami ingin bertahan. Kami tidak ingin bicara lagi. Bertahan dan benar dengan seperti itu. Kalian tidak akan benar-benar mati bersamamu. Semuanya lihat dan keputusan pihakmu. Kalian pikir mudah? Kami juga kehilangan saudara kami. Kalian hanya lihat hasilnya, tidak dengan perjuangannya. Kalau untuk perjuangan, kenapa harus seperti pengkhianatan? Cukup, jangan begini. Kita sudah
pikir pengakuanmu bisa menjadikan orang kamu baik? Tidak, Raka, tidak. Raka cukup. Kakak, kenapa kau lagi ini tak berikan? Saya hanya ingin melindungi, Pak. Saya tidak tahu akan semacam ini. Semua ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab? Apa adalah tanggung jawab? Bisa menghidupkan mereka kembali. Cukup! Kemarahan tidak akan mengembalikan siapapun. Kita hanya akan semakin terpecah. Kalau begitu, kita tidak perlu suatu datang ke sini. Kita akan mampu sendiri. Sudahlah, besok kita bikin forum di balai desa. Kumpulkan semua rakyat, kita berdiri bersama-sama. Akhirnya, yang kita tunggu datang. Mereka akan mengusir wanita itu. Kita akan menyerah. Sebentar lagi. Beratap jerami, beraskan tangan, namun semua melupakan. Memang semua menyatukan. Rumah kita Ada di sini. rumah kita Ada di sini. Di balai desa, rakyat dan tentara berkumpul
Semua berharap bisa menemukan keputusan yang menyelamatkan banyak nyawa. Tanpa tahu bahwa bahaya sudah berjalan menuju mereka lebih cepat dari duga. Kita tidak bisa terus menunggu sekutu makin mendekat dari barat. Bagaimana kalau kita buat pertahanan di Ismail? Setidaknya satu hari mendekat. Kalau kita ingin bertahan, kita akan makin diam-diam. Kita harus berani melawan, walaupun sedikit. Setidaknya kita membuat kita dulu. Tapi apa? Hal itu membuat rakyat terbunuh lagi. Berapa banyak nyawa yang harus jatuh hanya karena ingin terlihat kuat? Terkadang kebebasan yang harus dibayarkan dengan perjuangan. Perang memang tidak memerintah dengan yang mudah. Tapi suatu hal, kita pasti akan kehilangan hati nurani. Kenapa? Mereka sudah mengebung kita. Siapa mereka? Saya butuh. Siapa senjata kalian? Siap-siap. Kalian pribumi yang tidak tahu diri.
Raka bangun. Ibu yang tidak tahu diri. Serah! Ibu, Raka. Serah!